Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء نقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu dan dalam mengamalkan berbagai macam amal ketaatan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, mari kita ikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu. Niatnya hanya satu, yaitu lillahi ta'ala, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih dalam Kitabul Buyu', yaitu terkait dengan jual beli, beberapa jual beli yang diharamkan. Ada satu hadis yang kemarin belum kita jelaskan, hadis pendek, yaitu hadis nomor 662 dengan nuskhah ini. Wa anhu radhiyallahu anhu, wa anhu ayani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah, saat temene Rasulullah iku naha nyegah sapa Rasulullah an bai'il wala saking ngedol wala, wa an hibatihi lan saking aweh utawa ngibahaken al wala, muttafaqun alaih.
Jadi al-wala seperti yang sudah kita jelaskan dalam 2 pertemuan sebelumnya, itu artinya adalah memerdekakan budak. Ketika seorang sayyid memerdekakan budaknya, maka dalam pertemuan sebelumnya kita jelaskan, maka antara sayyid dan mantan budaknya itu tetap memiliki hubungan tertentu yang disebut dengan al-wala ini, yaitu apabila si budak tersebut menikah misalnya, maka mantan sayyidnya, mantan pemiliknya itu bisa menjadi walinya. Nah, dia yang menikahkannya, mantan sayyidnya itu yang menikahkannya. Apabila budak itu mati, maka dan meninggalkan harta benda serta nggak ada ahli warisnya, maka mantan sayyidnya itu juga berhak untuk mengambil harta warisnya. Itu yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Dan yang seperti itu tidak bisa diperjualbelikan, dijual kepada orang. Jadi dia memerdekakan budak, posisi dia sebagai mantan sayyid dari seseorang itu tidak bisa dijual, sebagaimana nasab itu juga tidak bisa dijual kepada orang lain. Artinya agar orang lain itu bisa nanti mendapatkan warisan dari budak itu jika mati, kemudian kedudukan sebagai wala itu dijual kepada orang lain, itu tidak bisa, tidak diperbolehkan, sebagaimana nasab itu juga tidak diperbolehkan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain, dihibahkan atau dijual kepada orang lain, itu tidak bisa. Wa an Amri bin Shu'aib, kita ke hadis 666. Wa an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala, wasdawah sapa Amr bin Shu'aib, qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un. Ora halal apa salafun salaf, nanti kita jelaskan, wa bai'un lan adol. Wala syartani lan ora syarat loro fi bai'in ing dalem adol. Wala ribahu lan ora ngalap untung malam yutman selagine urung iso den jamin. Wala bai'u malan ora adol barang laisa kang ora ana apa ma iku indaka ing dalem ngarsa sira. Rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa akhrajahu fi ulumil hadis min riwayati Abi Hanifah an Amrin al-Mazkuri bilafzi naha, nyegah sapa kanjeng Nabi an bai'in saking adol wa syartin lan syarat. Wa min hadzal wajhi akhrajahu Tabarani fil awsati wa huwa gharibun. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib, beliau bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf dan jual beli. Nah, para ulama menggambarkan jual beli yang dilarang ini, gambarannya adalah apabila seseorang misalnya mengatakan, seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, aku menjual, misalnya aku menjual barang ini kepadamu dengan harga misalnya 100.000, tetapi dengan syarat kamu menghutangi aku uang 100.000. Jadi dia
menjual tetapi dia meminta hutang terlebih dahulu kepada orang yang membeli tersebut. Ini yang disebut yang dimaksud oleh la yahillu salafun wa bai'un. Dan yang seperti itu adalah sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Jadi penjual mengatakan, aku menjual kepadamu barang ini dengan harga 100.000, tetapi dengan syarat kamu menghutangi saya terlebih dahulu uang 100.000. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wala syartani fi bai'in. Ini seperti yang dijelaskan dalam hadis sebelumnya, yaitu jual beli bai'u bai'ataini fi bai'ah. Jadi melakukan jual beli dengan dua muamalah dalam satu muamalah. Dua jual beli dengan satu jual beli. Kalau dalam hal ini lebih umum lafadznya, yaitu dua syarat dalam satu jual beli. Seperti yang kemarin kita contohkan. Misalnya ada seorang tukang cat misalnya. Dia mengatakan, saya jual cat ini kepadamu sekalian ngecatnya itu dengan harga misalnya 500.000. Jadi dia jual cat sekalian ngecatnya juga. Sekalian saya catkan rumah kamu, saya jual cat ini sekalian saya catkan sekalian rumah kamu dengan harga 500.000 misalnya ini ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena dia di situ ada dua hal. Yang pertama dia menjual cat, dan yang kedua dia melakukan ijarah sebenarnya, yaitu menyewakan tenaga dia untuk ngecat. Seharusnya dia ngomongnya, saya jual catnya ini harganya misalnya 200.000 dan saya siap untuk mengecatnya sekalian dengan upah misalnya 300.000. Kalau seperti itu boleh. Tetapi kalau jual beli dan itu tadi ditambah jual beli catnya sekalian ngecatnya itu dijadikan satu muamalah, dua muamalah dijadikan satu muamalah, itu tidak boleh. Seperti yang juga kemarin kita contohkan lagi, seperti misalnya tukang jahit. Dia jualan kain sekaligus dia bisa jahit misalnya. Kemudian dia mengatakan kepada pembeli, saya jual kain ini kepadamu sekalian jahitnya. Saya jual kainnya sekalian saya jahitkan dengan harga misalnya 200.000. Jadi kainnya sekalian jahitnya dengan harga 200.000 misalnya. Maka yang seperti itu juga disebut bai'ataini fi bai'ah atau disebut syartani fi bai'in. Jadi ada dua transaksi dalam satu transaksi. Ada dua muamalah dalam satu muamalah, yaitu jual beli. Sebenarnya di situ ada jual beli dan ada ijarah, tetapi dijadikan satu muamalah. Itu juga diharamkan. Seharusnya dia mengatakan, saya jual kain ini kepadamu misalnya dengan harga 100.000 dan saya siap untuk menjahitkannya dengan upah misalnya 100.000 juga, sehingga semuanya menjadi 200.000. Kalau dia ngomongnya seperti itu, maka itu tidak salah. Tapi kalau dimasukkan dalam satu akad, dua transaksi dimasukkan pada satu transaksi, maka itu hukumnya tidak boleh. Wala ribhu ma lam yudman. Kemudian mengambil keuntungan selama dia belum bisa dijamin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menjual kembali barang yang dia beli sebelum barang tersebut itu diserah terimakan. Ini sama juga dengan hadis sebelumnya, yaitu nggak boleh memperjualbelikan
sesuatu yang belum diserah terimakan. Jadi seseorang misalnya menjual suatu barang, misalnya saya membeli HP misalnya. HP itu belum ada di tangan saya, kemudian sudah saya jual kepada orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan karena dia belum menerima barang tersebut. Bagaimana dia kemudian menjualnya kepada orang yang lain lagi. Wala bai'u ma laisa indaka. Nah, ini juga ada kesamaan dengan hadis sebelumnya, yaitu larangan menjual sesuatu yang bukan milik kita. Nggak boleh misalnya saya menjual misalnya rumah kamu milik kamu tidak mewakilkan penjualannya kepada saya, kemudian saya tiba-tiba menjualnya sendiri, maka itu jual belinya tidak akan tidak akan sah dan hukumnya adalah haram. Misalnya pakaian kamu saya ambil kemudian saya jual, atau HP diambil kemudian dijual, atau ada pencuri misalnya dia mengambil barang-barang milik kita kemudian dia menjual barang-barang tersebut, maka berarti dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hukumnya adalah haram dan jual belinya juga tidak sah. Atau kemarin kita contohkan sesuatu yang memang tidak bisa dimiliki, misalnya memperjualbelikan manusia. Nah, manusia ini kan nggak bisa dimiliki, manusia yang merdeka maksudnya. Kalau manusia yang budak maka dia bisa dimiliki dan bisa dijual. Tetapi kalau manusia merdeka nggak bisa dijual. Misalnya orang tua menjual anaknya. Anaknya dia baru melahirkan karena anaknya sudah banyak dan dia miskin misalnya. Ada sebagian kasus seperti itu. Dia anaknya banyak, kehidupannya miskin, tapi terus punya anak. Kemudian setiap kali punya anak dijual kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan juga selalu ada orang yang misalnya tidak diberikan anugerah anak oleh Allah, sehingga dia mencari momongan untuk bisa memiliki anak. Di satu sisi ada orang yang kemudian menjual anaknya, maka itu haram hukumnya dan tidak sah jual belinya, karena menjual sesuatu yang tidak bisa dimiliki, yaitu manusia merdeka. Pada masa sekarang juga banyak jual beli manusia, biasanya kedoknya adalah untuk bekerja di luar negeri, misalnya untuk bekerja di Timur Tengah atau di negara-negara tertentu. Kedoknya dari penjual manusia ini itu adalah untuk dikirimkan sebagai pekerja ke luar negeri. Ternyata Ternyata dia menjual, orang ini menjual, yang kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya, dijual ke orang yang ada di Timur Tengah sana. Ketika sampai di sana, karena akadnya itu jual beli, dianggap oleh orang Timur Tengah sana misalnya, atau oleh orang luar negeri ya secara umum, itu dianggap sebagai budak. Kenapa? Karena mereka menganggap dia sudah membelinya, perempuan itu sudah dibeli oleh mereka, sehingga kemudian selama bekerja di sana ya tidak diberi upah. Kenapa? Karena dia sudah dibeli oleh orang tersebut. Yang jual orang Indonesia, yang membeli orang sana. Ketika sampai sana bekerja keras, tidak pernah dikasih upahnya. Alasannya karena memang sudah dibeli. Bagaimana dia diberi upah dan dianggap sebagai budak? Sehingga ada yang majikannya yang nakal kemudian juga menggauli perempuan tersebut karena dianggap sebagai amatnya, karena dijual oleh orang Indonesia. Sehingga banyak sekali
yang celaka di sana karena korban dari jual beli manusia ini. Dan ini hukumnya adalah haram karena sesuatu ini nggak bisa untuk dimiliki. Manusia merdeka tidak bisa dimiliki yang kemudian boleh dijual, nggak bisa. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, wa anhu lan sangking Amr bin Syu'aib sebelumnya, qala dawuh sapa Amr, naha wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urbani sangking atal tinuku urban. Rawahu Malik qala balaghani an Amr bin Syu'aib bihi. Jual beli urban. Jual beli urban itu bagaimana? Jual beli urban itu adalah apabila seseorang itu membeli suatu barang kepada pemiliknya, pemilik barang tersebut, kemudian dia membayar sesuatu, membayar harga atau semacam DP, kalau sekarang pembayaran awal. Dia membayar pembayaran awal kepada orang tersebut. Jika nanti jual belinya itu lanjut, maka DP-nya itu ya untuk nambah, untuk menambahkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi nanti jika nggak jadi, maka uang tersebut itu diambil oleh pemilik barang tersebut. Ini namanya jual beli al-urban. Nah, jadi misalnya saya jual barang ini kepadamu, dengan harga misalnya 10 juta, tapi kamu bayar dulu kepadaku 1 juta. Kamu bayar dulu kepadaku 1 juta, karena dia juga belum punya uang 10 juta itu, tapi kamu DP, kamu bayar 1 juta terlebih dahulu. Jika nanti lanjut, maka kamu tinggal nambah berapa? 9 juta. Tapi jika kamu nanti nggak lanjut, ya sudah, uang 1 juta itu jadi milik saya. Ini namanya jual beli al-urban. Ini juga diharamkan karena merugikan dari pihak pembeli. Nah, karena dia seandainya dia nggak lanjutkan jual belinya karena sesuatu hal, dia harus mengorbankan uang 1 juta yang telah diberikan kepada si penjual tersebut. Nah, ini jelas merugikan salah satu pihak, sehingga jual beli seperti ini hukumnya adalah haram menurut jumhurul ulama. Tidak sah menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad yang menganggapnya itu sebagai sah karena praktek yang pernah dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi jumhurul ulama berdasarkan hadis ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Berdasarkan hadis ini itu tidak boleh jual beli dengan cara seperti itu. Dan sekarang kan banyak ya, jual beli semacam ini sering dipraktekkan. Di satu sisi penjualnya ingin ini sesuatu hal yang pasti, sehingga dia harus menjaganya, karena jual beli terkadang pembelinya belum siap dengan uang yang yang disepakati. Ketika tadi misalnya jual beli barang harganya 10 juta, sementara pembelinya belum siap dengan uang itu. Sementara pembeli itu sangat ingin untuk membeli barang tersebut.
Nah, contoh saja misalnya mobil atau tanah misalnya. Nah, mobil itu, wah dia pembelinya tertarik sekali, ini bagus sekali, cocok sekali dengan saya sangat pengen beli mobil ini, tapi harganya mahal sekali. Nah, harganya mahal sekali, misalnya berapa, misalnya 200 juta misalnya, second tapi masih bagus, dan dia sangat tertarik, dia nggak ingin mobil ini dibeli oleh orang lain. Nah, karena itu kemudian, tapi di satu sisi uang dia belum cukup, belum cukup untuk langsung beli itu, belum cukup. Nah, kemudian dia bilang jangan dijual kepada orang lain. Ini saya DP misalnya, saya beri DP 1 juta, dari 200 juta dia baru bayar 1 juta. Nah, tapi nanti kalau kamu nggak jadi misalnya, maka ya loncong ini yang 1 juta ini hilang, artinya jadi milik dari penjualnya, pemilik mobil tersebut. Nah, ini yang disebut dengan bai'ul urban, yang hukumnya juga haram. Nah, diharamkan. Jadi kalau ketentuannya begitu, bukan berarti memberikan DP itu haram, tetapi memberikan DP jika nggak jadi melakukan jual beli, kemudian uang itu diambil, itu yang dimaksud di sini, diambil oleh penjual, itu yang dimaksud dengan bai'ul urban. Kita lanjutkan lagi. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala ibta'atu wastuku sapa ingsun zaitan ing minyak. Kalau ba'a yabi'u artinya menjual. Kalau ibta'a yabta'u artinya membeli, sama dengan ishtara yashtari. Ibta'atu wastuku sapa ingsun zaitan ing minyak fisuki ing dalam pasar. Siapa ini? Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Falamma staujabtuhu, tatkalane wis amrih netepaken sapa ingsun ing Zaid, laqiyani nemoni ing ingsun sapa rajulun wong lanang. Fa'atoni nuli paring ing ingsun bihi kelawan Zaid ribahan ing keuntungan hasanan kang bagus. Fa'aradtu nuli ngarepaken sapa ingsun an adriba ala yadir rajul. Fa'aradtu nuli ngarepaken an adriba ing atase an adriba ing yanto. Maksudnya mukul di sini bukan berarti memukul ya. Ing yanto gawe ala yadir rajul, gawe kesepakatan maksudnya. Ana adriba ala yadir rajuli ing yen to gawe kesepakatan karo wong lanang mau. Fa akhadha nuli ngalap sapa rajulun wong lanang min khalfi saking buri ingsun bidzirai kelawan lengen ingsun. Faltafattu nuli mengo sapa ingsun. Fa idza huwa mongko tatkalane utawi rajul min khalfi iku Zaid bin Thabit. Faqala nuli dawuh sapa Zaid bin Thabit, la tabi'uhu, aja ngedol sapa sira ing Zaid haitsu ta'tahu, sekirane ing dalem panggonan tuku sapa sira ing Zaid, hatta tahuzaha, sehingga gawa sapa sira ing Zaid ila rahlika maring omah sira. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha, nglarang sapa Rasulullah antuba'a ing yen den dol apa asilau pira-pira barang haitsu tubta'u, sekirane utawa ing dalem panggonan den tuku apa sila, hatta yahuzaha,
sehingga sehingga ngalap utawa sehingga nggawa ing sila sapa atujaru pira-pira pedagang ila rihalihim maring pira-pira omahe tujar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini ada dua orang sahabat. Yang pertama namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah salah satu orang yang alim. Orang yang alim bahkan juga telah mencapai derajat ijtihad. Salah satu sahabat. Sebagian ulama mengatakan beliau telah sampai pada derajat ijtihad. Artinya beliau seorang yang sangat luas ilmunya, yaitu Abdullah ibnu Umar, putra dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ada salah satu sahabat Nabi mulia yang lainnya, namanya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini juga sangat luas ilmunya. Beliau salah satu penulis wahyu, salah satu ahli Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya sama-sama memiliki keilmuan yang tinggi, ilmu dalam syariat Islam yang sangat tinggi, memiliki keutamaan khusus keduanya ini. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar. Sama-sama alim, tetapi beliau memberikan nasihat kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini kalau melihat sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang lain, hendaknya kita memberikan nasihat kepadanya. Meskipun orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Karena mereka juga tidak mengetahui segala sesuatu. Orang yang berilmu dia tidak mengetahui segala sesuatu. Tidak mesti kemudian dia tidak jatuh kepada kesalahan. Bisa jadi dia melakukan sebuah kesalahan karena ketidaktahuan, karena ketidaktahuannya. Artinya orang yang disebut alim tidak berarti mengetahui segala sesuatu. Ada satu hal yang dia tidak tahu. Dia banyak mengetahui tentang permasalahan agama, tetapi ada yang dia belum pernah mendengarnya dari gurunya. Kan seperti itu. Enggak kemudian setiap ketika dikatakan seseorang itu kiai misalnya, ketika seseorang dikatakan dia adalah ustadz, kemudian dia harus tahu segala sesuatu. Enggak. Bahkan yang tidak diketahuinya, kalau sekedar seperti kita, yang tidak diketahui lebih banyak dari yang diketahui. Orang yang yang betul-betul alim, kalau kita ini kan bukan alim, tetapi sekedar secara darurat menyampaikan sesuatu yang sampai kepada kita, sehingga banyak sekali hal yang kita tidak mengetahuinya. Seandainya ditanya maka kita nggak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga kita hanya bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tanyakan kepada guru saya. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi orang-orang yang mereka juga luas ilmunya juga tidak dipastikan mereka itu mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini Abdullah bin Umar, seorang alim allamah, seorang yang sangat luas ilmunya. Dari kalangan sahabat perawi hadis yang sangat banyak, Abdullah bin Umar banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika melakukan praktek yang itu dilarang oleh Nabi, yang beliau belum tahu.
Nah, beliau belum tahu dan diingatkan oleh Zaid bin Thabit. Yaitu di mana suatu ketika Abdullah bin Umar ini pergi ke pasar kemudian membeli minyak. Membeli minyak. Ketika dia masih di tempat akad jual beli minyak sudah disepakati, harganya sekian. Tiba-tiba ada orang lain yang ingin membeli minyak yang dibeli oleh Abdullah bin Umar dengan memberikan keuntungan. Tadi dia beli misalnya, ini kalau ini tidak disebutkan, ini kita contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita misalnya sedang jual beli, harganya sekian misalnya. Sudah harganya misalnya 500.000. Tiba-tiba ada orang, biar punya kamu saya beli misalnya 600.000. Dia ngasih untung, masih belum apa-apa sudah dikasih untung sama dia 100.000. Nah, ini contohnya, gambarannya. Di sini juga Zaid bin Abdullah bin Umar membeli minyak, sudah sepakat, sudah terjadi kesepakatan tentang harga, artinya sudah melakukan transaksi jual beli, tapi dia masih ada di tempat itu. Kemudian ada orang menawar dengan harga yang lebih tinggi atau ingin membeli minyak tersebut dari siapa? Abdullah bin Umar dengan memberikan keuntungan. Maka di sini hampir saja Abdullah bin Umar itu akan menjualnya karena dikasih keuntungan. Keuntungan yang bagus. Belum apa-apa, dia belum kemana-mana, sudah sudah ada orang yang kemudian mau membeli barang yang baru saja dia beli dan dia belum berpindah dari tempatnya. Sehingga kemudian ditegur oleh Zaid bin Thabit, sesama sahabat yang juga alim. Beliau mengatakan jangan kamu jual, karena Nabi itu melarang jual beli dengan seperti itu. Kamu harus kamu pindahkan dulu, kamu serah terimakan barang itu dan kamu bawa dulu ke rumah kamu, baru bisa diperjualbelikan. Di sini sebenarnya yang dimaksud adalah qabd, ya. Yang dimaksud adalah qabd, artinya ada serah terima, tidak harus kemudian barang itu kemudian dibawa pulang ke rumah, enggak. Yang penting sudah dibawa. Kalau itu barang yang misalnya bisa dialih tangankan seperti yang kemarin kita sebut, karena taqabud itu serah terima itu tidak mesti barang itu bisa dialih tangankan, tetapi terkadang barang itu benda tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak seperti tanah misalnya kan nggak bisa diserah terimakan dari tangan ke tangan karena dia benda tidak bergerak. Seperti rumah misalnya, dia kan benda yang tidak bergerak sehingga tidak bisa diserah terimakan dengan dipindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Bisanya adalah dengan dikosongkan rumah itu, kemudian kuncinya dikasihkan, sertifikatnya dikasihkan, kuncinya dikasihkan, itu namanya sudah ada taqabud, ada sudah serah terima. Nah, kalau barang itu berupa barang yang bisa bergerak dan bisa dialihkan, kalau bisa dialihkan dengan munawalah, dengan dipegang tangan, dipindahkan kemudian di sini, itu kalau sudah serah terima seperti itu maka itu bisa. Kalau barang itu misalnya berupa beras yang banyak berkuintal-kuintal atau berton-ton, ya cukup digeser. Nah, misalnya digeser di tempat yang berbeda dari tempat pemiliknya, itu sudah dianggap ada taqabud. Jadi pada intinya berjual beli sesuatu yang belum diserah terimakan itu tidak diperbolehkan. Jadi harus diserah terimakan terlebih dahulu, baru setelah itu boleh untuk dijual kembali kepada orang lain. Wa anhu,
Kita lanjutkan. Wa anhu lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Umar Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah inni satemene ingsun iku abiu adol sapa ingsun al ibila ing unta bil baqi ing dalem baqi fa abiu nuli ngedol sapa ingsun bidananir kelawan dinar wa akhudhu lan ngalap sapa ingsun adarahima ing dirham wa abi'u lan ngedol sapa ingsun bidarahimi kelawan dirham wa akhudhu lan ngalap sapa ingsun adananira ing dinar akhudhu ngalap sapa ingsun hadhihi ing iki min hadhihi saking iki wa u'tilan paring sapa ingsun hadhihi ing iki min hadhihi saking iki faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa ora apa-apa ora ana bahaya iku maujud antak khudaha ing yen to ngalap sapa sira ing ibil bisi ariyaumiha kelawan rega tinane ibil malam taftariqa selagine urung pisah sapa sira loro wa bainakum lan iku ing dalem antarane sira loro sayun utawi suci-wici rawahul khamsatu wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menjual unta di Baqi. Aku menjual dengan dinar dan aku mengambil dirham. Aku menjual dengan dirham dan mengambil dengan dinar. Yang seperti itu bagaimana? Boleh apa enggak yang seperti itu? Jadi dia menjual ontanya itu dengan dinar, tetapi dia ngambil dirham. Atau dia menjual ontanya dengan dirham, tetapi dia ngambil dinar. Dinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Nilainya lebih tinggi dinar daripada dirham. Artinya artinya kalau dikurskan, kalau sekarang kan tidak pakai dinar atau dirham. Jadi orang bisa menjual atau jual belinya sekarang dengan uang kertas. Uang kertas yang dimaksud ya mata uang seperti rupiah atau dolar misalnya, atau memakai misalnya ringgit Malaysia atau euro Eropa, mata uang yang sekarang diberlakukan di dunia ini. Setiap negara memiliki mata uang sendiri. Nah, seseorang menjual itu dengan dinar, kemudian dia yang diambil dirham. Atau kalau sekarang dia menjualnya dengan rupiah, tetapi yang diambil dolar misalnya. Atau dia menjualnya dengan dolar tetapi yang diambil adalah rupiah. Nah, itu seperti apa hukumnya? Rasulullah mengatakan nggak apa-apa. Selama itu sesuai, yang kamu ambil itu sesuai dengan harga barang tersebut. Kalau di sini ibil unta itu pada hari ini. Artinya harganya itu adalah si'rul mithal, atau harganya itu adalah harga pasar. Kalau sekarang kita menyebutnya adalah harga pasar. Istilah itu ada si'rus suq, yaitu harga pasar. Harga pasarnya unta waktu hari itu berapa? Selama itu sesuai maka nggak masalah. Dan kamu belum berpisah. Kamu berdua yang melakukan transaksi jual beli itu belum berpisah di antara kamu berdua, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi ketentuannya di situ, ketentuan bolehnya praktek seperti itu. Yang pertama, apabila harganya itu adalah dengan harga pasar. Jadi begini, kan misalnya kalau
$1 misalnya, itu kan harganya kalau sekarang berapa? Misalnya 13 atau 14.000. 14.000. Dia menjualnya dengan dolar, yaitu dia menjualnya $1 misalnya. Kemudian yang diambil uang rupiah, yaitu 14.000. Nah, itu kan cocok berarti. Nah, harganya memang kalau pakai rupiah segitu, kalau pakai dolar segitu. Ketika dia menjualnya pakai dolar, kemudian yang diambil rupiah sesuai dengan harga pasar, berarti sesuai dengan harga pasar, maka itu diperbolehkan. Rasulullah mengatakan la ba'sa. La ba'sa. Tetapi beliau mensyaratkan malam taftariqa wa bainakuma syai'. Jadi ada syarat selama kedua orang yang melakukan transaksi jual beli itu belum saling berpisah. Dipahami juga dari hadis ini, selain tentang masalah hukum, adalah tentang masalah sunnahnya seseorang itu bekerja sebagai seorang pedagang. Jadi profesi sebagai seorang pedagang itu adalah profesi yang baik. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi juga. Beliau pernah berdagang, ketika muda beliau berdagang. Kemudian juga sebagian para sahabat itu juga profesinya sebagai seorang pedagang. Jadi kalau kita nanti mengambil profesi sebagai seorang pedagang, maka itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baik. Kenapa? Karena meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga sebagian para sahabat, berprofesi sebagai seorang pedagang. Apalagi kalau kita melihat, kalau dari sisi keuntungan duniawi, seorang pedagang itu yang dia berpeluang untuk menjadi kaya ya. Kalau kita melihat itu rata-rata orang kaya itu adalah pedagang. Nah, kalau petani jarang kita lihat kaya, itu jarang. Pak tukang misalnya juga jarang yang jadi kaya. Nah, yang kaya itu bukan Pak tukang buat rumah, tapi yang jualan bahan bangunan, itu yang cepat kaya. Nah, yang kaya itu bukan orang yang punya tanah, tetapi orang yang jual beli tanah, itu yang juga cepat kaya. Jadi orang yang berprofesi sebagai pedagang itu kalau memang ditakdirkan kaya, itu peluangnya lebih dari sisi lebih cepat. Karena seorang pedagang itu untuk mengambil keuntungan itu nggak ada batasnya. Nah, tidak benar kalau dikatakan oleh sebagian orang keuntungan itu harus sekian persen misalnya, enggak. Bahkan kalau seorang pedagang misalnya ngambil keuntungan 100% atau bahkan 1000% pun dia ngambil keuntungan, kalau pembelinya mau, itu enggak masalah. Nah, misalnya kopiah saya ini sudah lama dipakai, misalnya saya jual 1 juta. Kalau kamu mau nggak apa-apa. Nah, kalau kamu pembelinya nggak apa-apa. Seperti kopiahnya tokoh-tokoh tertentu itu karena mungkin untuk tabarukan mereka. Jadi tokoh-tokoh tertentu kemudian mahal sekali, dijual dengan harga yang mahal dan orang mau untuk membelinya karena bukan untuk dipakai, untuk disimpan dengan harga yang mahal. Boleh. Nah, boleh kita menjual dengan keuntungan yang berlipat-lipat, itu boleh. Sehingga peluang untuk dapat keuntungan banyak dan cepat kaya, kalau pedagang itu lebih mungkin. Nah, karena itu, tetapi harus waspada karena di satu sisi sangat berbahaya, seorang pedagang itu sangat berbahaya. Di satu sisi ini pekerjaan mulia dan menjanjikan keuntungan besar. Tetapi di sisi lain kalau seseorang
tidak memahami hukum-hukum Islam tentang jual beli, maka dia bisa terperosok pada hal-hal yang diharamkan. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis, at-tajiru saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'al anbiya. Jadi seorang pedagang yang jujur, yang dia jujur, kemudian dia dalam melakukan jual beli, dia menggunakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, ma'as-siddiqin, bersama para wali. Dia dikumpulkan dengan mereka, artinya memiliki derajat yang tinggi. Tapi satu sisi hadis itu menunjukkan, melihat pahalanya yang begitu besar, menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang pedagang yang jujur, pedagang yang menerapkan hukum Islam sebagai landasan perdagangannya, itu bukan sesuatu yang mudah. Sampai-sampai pasar itu menjadi dikatakan oleh Nabi sebagai syarrul biqa, sebagai tempat yang paling buruk. Kenapa? Ya karena banyaknya para pedagang yang tidak jujur di sana, yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu yang banyak terjadi. Di satu sisi, jika seseorang betul-betul menerapkan jual beli secara Islam, maka pahalanya akan sangat besar. Balasannya nanti di akhirat dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dikumpulkan dengan para orang-orang saleh di sana. Itu pahala bagi orang tersebut. Nah, karena itu silahkan jika nanti kalian ingin mengambil profesi sebagai seorang pedagang misalnya, pebisnis, ya, pebisnis itu kan sebenarnya juga dagang juga. Nah, tetapi harus berhati-hati kalau kita memilih sebagai profesi, sebagai pedagang, harus berhati-hati, harus tetap menjadikan ahkam hukum-hukum Islam itu sebagai pegangan. Kalau enggak, dia akan menjadi seorang yang kaya raya, tetapi nanti akan sangat berat nanti hisabnya di akhirat, karena banyak hal yang dia hasilkan itu adalah sesuatu hal yang haram, karena jual belinya yang tidak sah dalam pandangan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.